Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Ustadz Subhan dalam materi sains. Sebelum dimulai pembelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, teman-teman, pada pekan kali ini tema kita adalah menyayangi tumbuhan dan hewan dengan subtema manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Nah, untuk pelajaran kelima ini, materi kita adalah perubahan makhluk hidup. Nah, teman-teman, kita masuk ke tema dulu ya. Tema kita adalah menyayangi hewan dan tumbuhan. Nah, bagaimana cara kita menyayangi hewan dan tumbuhan? Menyayangi hewan dan tumbuhan salah satunya adalah satu, memberi makan. Kemudian yang kedua, merawat hewan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menyayangi tumbuhan dengan cara menyiram tanaman. Nah, teman-teman pastikan ketika di rumah, jika teman-teman punya ayam ataupun punya hewan piaraan, silakan dirawat dan juga jangan lupa diberi makan ya. Nah, kemudian kita kembali ke subtema kita. Subtema kita adalah manfaat tumbuhan. Tapi sebelum kita mempelajari tentang beberapa manfaat tumbuhan, marilah kita bersama-sama untuk mengenal bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan. Nah, contohnya kita melihat ada pohon pisang. Nah, bagian tumbuhan contohnya adalah di gambar 1 itu ada pohon pisang. Gambar 2 juga sama, ada pohon pisang. Cuman kalau di gambar 1 itu kita akan mengenal bagian-bagiannya. Yang paling atas adalah daun. Nah, kemudian yang panjang bersifat keras itu batang. Nah, batang, kemudian yang biasa kita makan adalah buah. Nah, setiap tanaman itu punya daun, batang, buah, tunas, dan akar. Nah, teman-teman, pohon pisang merupakan jenis tumbuhan yang berbuah. Kemudian ketika kita berbicara tentang tumbuhan berbunga, contohnya adalah mawar. Sama bagian-bagian mawar. Nah, bagian mawar itu karena kita membahas tentang tumbuhan berbunga, pasti ada bunganya. Yang pertama adalah yang paling atas itu bunga. Kemudian daun. Setelah daun juga ada batang. Tapi tanaman mawar itu batangnya kecil, tidak seperti pohon pisang. Kemudian yang terakhir adalah paling bawah itu akar. Nah, teman-teman kita sudah mengenal tentang bagian-bagian tumbuhan. Selanjutnya adalah apa saja manfaat tumbuhan? Yang pertama adalah sebagai penghasil oksigen atau O2 dan mengurangi karbon dioksida atau CO2. Kemudian sebagai produsen atau pembuat makanan. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Yang keempat adalah tempat perkembangbiakan hewan. Lalu tempat hidup tumbuhan dan hewan lainnya. Itu adalah salah satu dari manfaat tumbuhan. Ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang perubahan makhluk hidup. Ya. Perubahan makhluk hidup. Makhluk hidup di lingkungan sekitar kita semuanya mengalami perubahan. Manusia, hewan, dan tumbuhan semua mengalami perubahan. Salah satu bukti bahwa makhluk hidup mengalami perubahan adalah adanya proses pertumbuhan dan perkembangan.
Nah, pada kesempatan kali ini kita akan terlebih dahulu tentang mempelajari perubahan pada manusia, ya. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan manusia. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran, berat badan, dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan hingga dewasa dan akan berhenti saat kita dewasa. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, untuk dapat membuktikannya, kamu dapat memperhatikan perubahan yang terjadi pada bayi. Atau perhatikanlah fotomu ketika masih bayi. Kemudian, bandingkan dengan fotomu sekarang. Tentu saja berbeda, bukan? Nah, hal itu karena bayi mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian sampai ke lanjut usia atau lansia. Nah, teman-teman, ini adalah gambar dari pertumbuhan manusia. Dimulai dari bayi. Nah, bayi, kemudian setelah bayi tumbuh lagi menjadi balita, bayi 5 tahun. Setelah itu tumbuh menjadi anak-anak. Setelah tumbuh anak-anak, berkembang, bertumbuh, lalu menjadi seorang remaja. Setelah remaja, tumbuh lagi menjadi orang dewasa. Dan terakhir adalah lansia atau lanjut usia. Setelah itu, sebagian besar manusia ketika sudah lansia, tubuhnya itu melemah dan akhirnya meninggal dunia. Nah, kemudian perkembangan manusia. Tadi kita sudah membahas tentang pertumbuhan manusia. Kemudian kita akan membahas perkembangan manusia. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Nah, teman-teman, itu adalah salah satu contoh perkembangan manusia, yaitu perkembangan anak. Anak berumur 0 sampai 1 tahun itu hanya bisa duduk dan bermain saja. Nah, kemudian umur 1 sampai 2 tahun anak sudah mulai bisa berdiri, bahkan berjalan. Kemudian anak umur 2 sampai 3 tahun mereka sudah bisa membedakan mana salah satu benda dan mana salah satu makhluk hidup. Kemudian umur 3 sampai 4 anak sudah mulai aktif dan mengenal lingkungan sekitar. Kemudian umur 4 sampai 5 tahun anak sudah bisa berinteraksi dengan orang dewasa di sekitarnya. Nah, contoh perkembangan pada manusia. Dimulai dari bayi. Bayi hanya bisa tidur-tiduran, tengkurap, ya berbaring. Kemudian bisa merangkak, ya. Setelah merangkak bisa duduk, kemudian bisa berdiri. Nah, pada saat bayi hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisik, bayi tersebut mampu merangkak, berjalan, dan lainnya. Contoh lain, teman-teman. Bayi yang tidak mampu memegang botol susu sendiri, seiring dengan perkembangannya
otak dan perkembangan tubuh mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini menunjukkan kemampuan tangan manusia akan berkembang seiring bertambahnya usia. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Nah, tahapan perkembangan manusia. Yang pertama balita. Balita adalah umur 5 tahun. Dari 0 sampai 5 tahun. Yang pertama tahapannya adalah perkembangan fisik sangat cepat. Perkembangan motorik seperti tengkurap, merangkap, berjalan, kemudian berlari. Ya. Kemudian komunikasi seperti tertawa, berteriak, mengucap satu kata. Lalu perkembangan kemandirian seperti bertepuk tangan, meminta minum dari gelas, dan memakai baju sendiri. Kemudian usia 6-10 tahun atau anak-anak, ciri-cirinya adalah mulai berpikir untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Kemudian ingin tahu yang sangat besar, bisa mengenal baik dan buruk, emosi masih berubah. Nah, kemudian yang ketiga adalah usia 11-18 tahun atau biasa yang disebut juga dengan masa remaja. Pada masa puber terjadi perubahan fisik dan psikologi yang pesat. Anak perempuan lebih cepat mengalami masa puber daripada anak laki-laki. Perubahan fisik, ciri-ciri ya, perubahan primer dan juga perubahan sekunder. Nah, perubahan fisik pada remaja laki-laki yaitu dada bisa menjadi lebar dan bidang. Nah, kemudian tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. Lalu berat badan membesar dan juga berat. Lalu perubahan fisik pada remaja perempuan biasanya ditandai dengan menstruasi. Salah satunya adalah payudara dan pinggul membesar, menjadi halus, tumbuh rambut kecil dan lembut, kemudian tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. Selanjutnya tahapan perkembangan manusia masa dewasa di atas 18 tahun. Pertumbuhan seseorang mencapai puncaknya pada masa dewasa. Pertumbuhan tulang dan otot berhenti sehingga orang dewasa tidak bertambah tinggi. Pada tahap ini, manusia hanya bisa berpikir untuk mencari pekerjaan, menikah, dan menjalani tugas kehidupan dengan baik. Kemudian, manula, usia 50 tahun ke atas. Ciri-cirinya adalah penurunan fungsi organ-organ tubuh. Lalu gerakan tubuhnya menjadi melambat, cepat letih, dan daya tahan tubuh menurun. Kemudian mengalami menopause, yaitu tidak bisa menstruasi lagi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor internal dalam tubuh manusia, contohnya adalah gen. Ya, yang pertama gen. Gen merupakan faktor paling dominan yang bisa mempengaruhi tumbuh dan kembang manusia. Gen adalah sifat yang diturunkan dari induknya. Gen sangat dominan dalam menentukan ciri dan juga sifat manusia. Ya, contohnya adalah bentuk hidung, wajah, alis, mata, tinggi badan, ya. Dan masih banyak lagi. Gen juga berpengaruh terhadap sistem metabolisme manusia, sehingga gen tersebut bisa berpengaruh terhadap tumbuh dan kembang manusia tersebut. Lalu faktor internal dalam tubuh manusia. Yang kedua adalah hormon. Hormon diartikan sebagai zat yang dibentuk oleh bagian tubuh tertentu, misalnya kelenjar gondok, dalam jumlah kecil dan dibawa ke jaringan tubuh lainnya. Hormon dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia.
merupakan fase pematangan dari hormon dalam tubuh manusia. Kemudian, faktor eksternal, stimulus dari luar, gizi. Ya. Faktor gizi. Gizi yang baik untuk manusia adalah makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna yang dimaksud adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan susu. Contohnya adalah makanan pokok, lauk pauk, sayur-mayur, buah-buahan, dan ditambah dengan 1 gelas susu. Lalu, yang kedua adalah faktor eksternal, stimulus yang baik. Stimulus yang baik bermanfaat dalam tubuh dan kembang anak. Misalnya, anak yang sejak di dalam kandungan selalu diberikan stimulus berupa suara, maka saat berada di luar kandungan, dia akan mampu mendengarkan kata-kata orang lain dan dia akan cepat untuk berbicara. Kemudian, sanitasi lingkungan. Manusia yang tinggal di lingkungan yang tercemar bisa membuat manusia tersebut rentan untuk terhambat tumbuh dan kembangnya. Hal itu dikarenakan zat-zat berbahaya yang ada pada lingkungan yang tercemar bisa masuk ke dalam tubuh dan mempengaruhi organ-organ. Namun sebaliknya, lingkungan yang bersih akan berpengaruh baik terhadap kesehatan dan tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, setelah kita membahas tentang materi tersebut, materi pertumbuhan dan perkembangan, dapat diambil kesimpulan yang pertama, pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Yang kedua, perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Yang ketiga, tahapan perkembangan manusia yaitu dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan juga lanjut usia atau manula. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari gen dan hormon. Kemudian faktor eksternal terdiri dari gizi, stimulus lingkungan, dan juga sanitasi lingkungan. Teman-teman, setelah kita mengambil kesimpulan, ada beberapa hikmah dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 54 yang artinya Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan sesudah keadaan lemah itu kekuatan. Kemudian Dia menjadikan sesudah kekuatan itu kelemahan dan uban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Teman-teman, Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, lemah di sini maksudnya adalah berasal dari status sperma yang bertemu dengan sel telur, lalu tahap demi tahap meningkat hingga kemudian setelah melalui tahap bayi, kanak-kanak, remaja, Allah menjadikan manusia memiliki kekuatan menuju dewasa sempurna sesuai dengan usianya. Oke teman-teman. Nah, untuk proyek di rumah, teman-teman silakan lakukan observasi terhadap orang-orang di sekitarmu. Mulai dari teman, tetangga, dan juga orang tuamu. Masing-masing satu sesuai dengan kelompok usianya. Teman-teman juga bisa wawancara dengan teman, tetangga, atau keluarga. Kemudian catatlah tinggi badan dan berat badannya sesuai dengan umur di bawah ini ya teman-teman. Kerjakan di buku tulismu, lalu didokumentasikan dan kirim ke classroom sesuai dengan kelas masing-masing. Ditunggu ya. Oke, terima kasih. Pembelajaran kita sudah tuntas. Marilah kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita akhiri sampai di sini. Ustaz Subhan minta maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.